Guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini saya akan coba memberikan resume dari materi yang telah disampaikan oleh Bapak Dr. Syihabuddin Said MSI dan di mana merupakan materi ini merupakan salah satu syarat pelatihan workshop keterampilan dasar teknik instruksional kerja bagi dosen perguruan tinggi. Dalam materi ini kita akan coba mengupas sedikit meresume terkait hasil dari materi yang sudah disampaikan, yaitu mengenai strategi pembelajaran dan motivasi belajar. Oke. Di mana tujuan umum workshop ini, materi ini, itu ada dua, di mana yang pertama yaitu peserta memahami dan mengembangkan bagaimana strategi pembelajaran, ya, mempersiapkan pembelajaran supaya ketika perkuliahan, ya, proses pembelajaran mahasiswa lebih antusias dan aktif di dalam proses pembelajaran. Yang kedua yaitu memotivasi diri dan mahasiswa untuk terus belajar. Dan ini merupakan hal yang paling penting bagi mahasiswa dan bagi kita selaku dosen, bagaimana memberikan proses pembelajaran yang dapat memberikan mahasiswa memiliki kepercayaan tinggi dan motivasi tinggi untuk terus menggali ilmu dalam proses pembelajaran di selama perkuliahan di kampus. Yang kedua yaitu tujuan khusus dari pembelajaran, merupakan di sini ada tiga, yaitu pertama bagaimana kita bisa menjelaskan strategi pembelajaran di perguruan tinggi. Yang kedua yaitu menjelaskan motivasi belajar di perguruan tinggi. Yang ketiga yaitu menjelaskan tuntutan belajar di perguruan tinggi. Nah, kita langsung kepada materi yang materi ini merupakan resume yang sudah dipersiapkan, di mana yang harus kita ketahui ya sebelum ke proses inti materi, yaitu definisi dari strategi dan pembelajaran. Di sini definisi strategi yang memiliki pengertian yaitu merupakan sebuah pendekatan secara menyeluruh yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, ya, ide di dalam proses perencanaan dan mengeksekusi dari pelaksanaan ide ataupun gagasan dan perencanaan menjadi sebuah aktivitas dalam kurun waktu yang ditentukan ataupun ditargetkan. Nah, sedangkan proses pembelajaran memiliki definisi yaitu proses interaksi antar manusia, antar mahasiswa, antar mahasiswa dengan dosen. Ya, jadi interaksi ini merupakan hal yang paling penting, ya, antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Dan ini merupakan definisi pembelajaran menurut pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012. Dan di sini kita coba detailkan kembali, ya, dengan beberapa referensi definisi mengenai pembelajaran. Dan definisi pembelajaran ini ada 6, ya, ada 6 pembelajaran, di mana hal yang paling penting dari 6 definisi ini, ya, bahwa pembelajaran itu merupakan sebuah kegiatan dosen pendidik, ya, dengan mahasiswa yang memiliki program desain, ya, instruksi untuk membuat mahasiswa didik bisa belajar secara aktif, ya, dan tentu juga menekankan pada sumber pembelajaran, ya, dengan metode-metode
yang bisa kita berikan setiap pertemuannya dengan tahap cara yang berbeda. Ya, metode ini bisa melakukan metode dengan berbagai media, ya, serta diharapkan ya tentunya dengan meningkatkan kemampuan di dalam kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, demikian ya kesimpulan dari definisi pembelajaran. Nah, yang selanjutnya yaitu bagaimana sih sebetulnya pentingnya strategi pembelajaran. Nah, di sini ada 4 strategi pembelajaran yang perlu kalian ketahui, ya, bahwa yang pertama yaitu bagaimana membuat atau memberikan rumusan acuan kegiatan pembelajaran. Supaya apa? Supaya mahasiswa di sini memiliki output yang diharapkan dari mata kuliah yang disampaikan ya selama proses pembelajaran 16 pertemuan. Ya, yang kedua adalah tujuan pembelajaran, ya, tujuan pembelajaran. Yang ketiga adalah bagaimana dari rumusan kegiatan pembelajaran dan tujuan pembelajaran yang telah dipahami oleh mahasiswa itu bisa memberikan minat belajar kepada peserta didik ataupun mahasiswa. Ya, kemudian selain itu di dalam proses pembelajaran, hal ini merupakan hal yang paling penting, ya, karena memang di dalam proses pembelajaran yang cukup panjang, ya, 16 pertemuan, ya, sehingga dosen atau pendidik perlu memberikan motivasi, ya, mendorong ataupun menggerakkan mahasiswa serta tentunya membimbing dan mengarahkan peserta didik seperti itu. Karena mahasiswa ya ada memiliki tipe-tipe mahasiswa yang berbeda-beda, ya, yang memiliki motivasi di awal yang sangat tinggi, namun perlu dorongan motivasi yang lebih tinggi oleh dosen, ya, supaya memiliki motivasi yang konsisten dari awal hingga akhir. Nah, ini yang perlu kita sebagai pendidik, ya, untuk bagaimana sih untuk mencapai strategi pembelajaran, yaitu untuk bagaimana supaya memotivasi atau mendorong menggerakkan mahasiswa. Intinya adalah memberikan motivasi, yaitu ada 5 poin, ya, 5 strategi yang bisa kita lakukan, di mana yang pertama yaitu strategi pembelajaran inquiry, ya, ataupun disingkat SPI. Yang kedua adalah strategi pembelajaran eksploratoris, ya. Yang ketiga strategi pembelajaran berbasis masalah. Ya, keempat strategi pembelajaran kooperatif, dan yang kelima yaitu strategi pembelajaran meningkatkan keterampilan berpikir. Oke, dari 5 strategi tersebut, ya, supaya lebih jelas apa sih definisinya, ya. Di sini akan coba saya resume, ya. Yaitu yang pertama yaitu strategi pembelajaran inquiry. Ya, inquiry ini seperti apa sih sebetulnya? Nah, di inquiry ini memiliki definisi merupakan rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis. Ya, jadi mahasiswa diajak untuk mengajak untuk berpikir secara kritis dan analisis untuk menemukan sebuah jawaban, ya, dari suatu masalah yang ditanyakan atau didiskusikan, di mana proses berpikir ini biasa dilakukan melalui tanya jawab antar dosen dan mahasiswa seperti itu. Jadi demikian definisi dari strategi pembelajaran inquiry.
Yang kedua, strategi kedua ini memiliki definisi bagaimana strategi pembelajaran ini lebih menekankan pada pemberian pengetahuan ataupun materi yang diberikan secara lisan oleh dosen kepada mahasiswa, di mana yang diharapkan yaitu membantu mahasiswa agar menguasai materi pembelajaran yang optimal dan efektif, ya, di mana materi yang disampaikan bisa dipersiapkan secara rapi, sistematik, dan lengkap, sehingga apabila sudah terurut secara sistematik, ya, itu bisa membantu mahasiswa lebih memahami materi yang disampaikan, sehingga mahasiswa cukup menyimak dan mencerna secara tertib dan teratur terkait materi yang disampaikan. Yang ketiga yaitu strategi pembelajaran berbasis masalah. Ya, apa itu strategi ini? Ya, di mana memiliki definisi merupakan strategi pembelajaran yang memadukan proses kegiatan pembelajaran yang lebih menonjolkan pada proses bagaimana memecahkan sebuah masalah ilmiah. Ya. Nah, di sini lebih menekankan pada psikologi kognitif yang dapat dibebaskan, ya, dari asumsi bahwa belajar adalah proses mengubah perilaku melalui pengalaman. Nah, selanjutnya itu bagaimana definisi strategi pembelajaran kooperatif, ya, atau biasa disingkat, ya, dikenal yaitu SPK. Ya, di mana proses metode ini, jenis ini merupakan sebuah kegiatan pembelajaran dilakukan oleh mahasiswa secara berkelompok, ya, di mana tujuannya mahasiswa dibentuk secara kelompok untuk mencapai rumusan tujuan dari pembelajaran. Nah, strategi sistem pembelajaran komparatif ini menggunakan biasanya kelompok kecil, ya, atau tim yang terdiri 4 atau 6 orang yang memiliki background yang berbeda, baik secara akademis, ras, agama, ataupun gender. Ya. Jadi model ini merupakan sebuah rangkaian kegiatan belajar yang dilakukan oleh mahasiswa dalam kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Nah, definisi selanjutnya di sini, ya, strategi pembelajaran itu bisa menggunakan dengan metode meningkatkan keterampilan berpikir, di mana metode ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh mahasiswa dalam kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran. Ya, di mana strategi ini merupakan sistem pembelajaran kooperatif menggunakan kelompok kecil atau tim yang terdiri 4 atau 6 orang yang memiliki background yang berbeda. Nah, dari 5 strategi tersebut, ya, perlu kita telaah lebih lanjut, ya. Setelah mengetahui strateginya mau diapakan, ya, mau menentukan apa, menggunakan apa, maka yang perlu kita lakukan adalah bagaimana membuat proses pembelajaran dari sisi karakteristiknya, ya, di mana setiap pertemuan bisa dilakukan dengan karakteristik metode pembelajaran, proses pembelajaran yang bisa berbeda-beda, sehingga mahasiswa tidak jenuh, ya, di dalam proses pembelajarannya. Nah, di sini ada 6 proses karakteristik pembelajaran yang bisa diterapkan, di mana dosen bisa melakukan proses pembelajaran dengan cara interaktif. Ya, yang kedua adalah inspiratif. Ya, yang ketiga menyenangkan ataupun menantang. Ya, serta hal yang selanjutnya yang seharusnya biasa diselipkan itu adalah memotivasi peserta pendidik untuk aktif, ya, di dalam proses pembelajaran. Sehingga di sini mahasiswa di dalam suasana kelas itu bisa lebih hidup, ya, seperti itu.
Serta yang terakhir adalah mahasiswa itu diharapkan diberikan ruang yang cukup ya sebagai pemprakasa ya ataupun gagasan untuk memunculkan kreativitas, dan diharapkan tentunya adalah supaya mahasiswa tersebut bisa mandiri dengan bakat dan minat perkembangan fisik serta psikologis dari peserta didik. Nah, dari proses tadi ya, bagaimana sih sebetulnya dalam pembelajaran mahasiswa ini ya, dalam hal pendekatan ataupun dalam hal metode, yaitu kita coba bisa menggunakan tiga tipe, yaitu kognitif, psikomotorik, dan afektif. Nah, apa sih sebetulnya kognitif ini? Ya. Dari kognitif ini sebetulnya ada 6 tingkatan, ya, di mana kognitif ini dengan melakukan pendekatan atau pemberian strategi pembelajaran dengan pertama seperti memberikan pengetahuan, ya, mengingat, menghafal, ya. Bagaimana caranya untuk mengingat dan menghafal? Ya, strateginya ya tentunya di dalam kelas bisa diberikan sesi tanya jawab, ya, ataupun mengulang materi sehingga mahasiswa itu bisa selalu mengingat dengan apa yang telah disampaikan ataupun akan disampaikan. Yang kedua adalah memberikan pemahaman dengan menginterpretasikan. Nah, dari dua tingkatan ini, ya, kita coba bisa memberikan aplikasi, ya, dengan memberikan studi kasus ataupun memberikan contoh dengan menggunakan sebuah konsep untuk memecahkan sebuah masalah. Yang keempat yaitu adalah bagaimana mahasiswa diajak untuk coba menganalisis dengan menjabarkan sebuah konsep dari masalah yang sudah ditetapkan. Yang kelima adalah sintesis, yaitu bagaimana menggabungkan konsep-konsep ya dari kelompok mahasiswa, ya, ide-ide, gagasan yang sudah disampaikan di dalam sebuah konsep, ya, yang masih terpecah-pecah atau memiliki ide-ide masing-masing dari anggota timnya, itu menjadikan sebuah konsep yang bisa diputuskan menjadi sebuah konsep utuh dari tim yang ataupun kelompok tersebut. Nah, dari hal tersebut 1 sampai 5 hal yang paling penting di sini adalah setelah mahasiswa diajak untuk memberikan mencari sebuah ide, sebuah masalah, ya, kemudian membuat sebuah konsep ya secara utuh, yaitu dengan cara mengevaluasi, ya, dengan mengevaluasi dengan yang telah dibuat oleh kelompok-kelompok mahasiswa tersebut. Ya, dengan cara ya tentunya bisa dengan membandingkan nilai-nilai ataupun ide-ide dan metode. Ya, sehingga hal tersebut diharapkan tentunya mahasiswa bisa mengetahui ya apa yang harus dibenahi ataupun diperbaiki di dalam sebuah konsep ataupun sebuah materi yang telah disiapkan oleh mereka. Seperti itu. Nah, sedangkan dari sini yang selanjutnya ada psikomotor. Ya, di mana psikomotor ini ada 5 tingkatan. Ya, yang pertama peniruan, ya. Ya, di mana biasa peniruan ini kalau di dalam bidang prodi arsitektur ini lebih kepada menirukan merupakan studi preseden untuk mencari sebuah konsep seperti itu. Nah, dari mana studi preseden ini bisa menjadikan sebuah bagian-bagian ide, ya, sehingga bisa menemukan sebuah konsep baru, ya, sehingga dari hal tersebut ya diharapkan tentunya memiliki ketepatan di dalam perangkaian dan naturalisasi dari psikomotor metode ini. Yang selanjutnya yaitu afektif. Ya, afektif ini sama memiliki 5 tingkatan, yaitu memberikan pertama yaitu dengan cara pendekatan dengan pengenalan.
ya. Kemudian merespon, ya. Setelah diberikan pengenalan teori baru ataupun sebuah studi kasus, sehingga mahasiswa diharapkan adalah diberikan diharapkan tentunya memberikan respon dari apa yang disampaikan, sehingga harapannya dosen ini bisa memancing mahasiswa untuk lebih aktif berpartisipasi di dalam materi yang disampaikan. Nah, yang selanjutnya setelah diberikan respon tentunya mahasiswa aktif, ya tentunya kita sebagai dosen bisa memberikan penghargaan-penghargaan, ya, menerima nilai ataupun pujian, sehingga dengan hal tersebut tentunya mahasiswa merasa idenya ataupun eh, eh, tanggapannya itu dihargai oleh dosen, seperti itu. Nah, yang keempat adalah melakukan pengorganisasian, ya, dengan menghubungkan nilai-nilai yang bisa dipercayai, serta bagaimana mencoba mengaplikasikan, mengamalkan, menjadikan nilai-nilai dari sebuah bagian pola kehidupan. Nah, dari tiga pendekatan tersebut, ya, hal yang materi selanjutnya di sini adalah bagaimana kita memberikan motivasi belajar, ya. Dari slide-slide sebelumnya sudah disampaikan beberapa hal terkait dengan mahasiswa itu perlu dimotivasi, seperti itu. Nah, sebelum bagaimana strategi di dalam motivasi belajar, ya kita harus mengetahui dulu apa sih sebetulnya definisi dari motivasi. Yaitu di sini bisa dilihat di dalam materi, motivasi ini memiliki definisi merupakan sebuah kekuatan dari seorang mahasiswa untuk menimbulkan atau tingkat persistensi dan antusiasme di dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Baik itu yang bisa berasal dari diri sendiri ataupun di luar individu, seperti itu. Jadi lebih pada mahasiswa itu memiliki kekuatan untuk dan antusias di dalam proses pembelajaran, dan itu harus diciptakan, dicari, seperti itu. Nah, bagaimana sih strateginya supaya mahasiswa ini bisa ditumbuhkan motivasi belajar? Ya, di sini ada beberapa cara, ya. Dengan cara pertama memberikan angka, guru ataupun dosen bisa dalam hal ini bisa mahasiswa diberikan penghargaan sebuah dalam hal angka dengan cara perlukan objektivitas di dalam memberikan nilai. Ya, salah satu contohnya misalkan ketua kelas tadi yang disampaikan oleh Bapak narasumber, ya, bahwa ketua kelas misalkan mendapatkan nilai C, ya. Kemudian dari nilai C tersebut, sedangkan nilai teman-teman yang lainnya itu di atas B dan A. Sedangkan dia sendiri merupakan ketua kelas yang memiliki kontribusi yang lebih aktif di dalam proses pembelajarannya, ya, hingga bisa membantu mahasiswa di dalam menunjang proses pembelajaran. Dan itu merupakan hal poin penilaian yang bisa dimasukkan di dalam sebagai sebuah penghargaan karena sudah membantu di dalam proses pembelajaran yang bisa lebih lancar. Seperti itu. Yang kedua adalah memberi hadiah. Di sini adalah dengan cara memberikan hadiah yang menarik mahasiswa sebagai motivasi dalam melakukan sebuah pekerjaan. Dan ini merupakan hadiah ini bisa merupakan sebuah kekuatan atau penguat diri dari mahasiswa supaya bisa lebih termotivasi dari proses pembelajaran yang sedang berlanjut. Nah, yang selanjutnya memberi angka, ya, itu bisa dilakukan secara kompetensi individu maupun kelompok, ya, dengan cara merangsang motivasi belajar itu dengan cara
kalau belajar individu itu dengan juara kelas atau kelompok dengan melakukan proses pembelajaran dengan metode lomba-lomba. Sehingga harapannya tentunya termotivasi di dalam proses lombanya. Yang selanjutnya, yang selanjutnya ini yaitu ego involvement, yaitu bagaimana menumbuhkan kesadaran dalam diri mahasiswa agar merasakan pentingnya tugas di sekolah dan menerimanya sebagai suatu tantangan sehingga mahasiswa bisa berusaha lebih keras, bekerja keras untuk di dalam mengerjakan tugas-tugas dengan harga diri sebagai jaminan. Seperti itu. Nah, itu adalah merupakan cara motivasi pembelajaran dan ini merupakan motivasi pembelajaran yang caranya terakhir yaitu dengan cara memberikan sebuah pujian, ya. Dan ini merupakan cara ini merupakan bisa memunculkan secara psikologi pada mahasiswa lebih senang apabila ide ataupun gagasan atau keaktifan dia dihargai, seperti itu. Sehingga perlu diperhatikan kualitas pujiannya hendak layak sesuai dengan prestasi bila prestasi. Namun tidak boleh berlebihan, ya, sehingga membuat mahasiswa besar hati ataupun tidak termotivasi belajar. Nah, sedangkan itu yang slide yang telah dijelaskan adalah terkait dengan bagaimana melakukan pendekatan proses pembelajaran untuk mahasiswa. Nah, hal yang paling poin penting di sini adalah tentunya dosennya sendiri, ya, sebagai kekuatan ujung tombak ataupun kekuatan ruh dari kelas yang akan diajarkan, ya, supaya suasana kelas itu bisa aktif, menyenangkan, ya, termotivasi. Seperti itu. Dan itu merupakan jawabannya adalah dengan cara bagaimana dosen ini memiliki kompetensi yang perlu dikembangkan. Di sini ada 4 ya kompetensi yang bisa dikembangkan. Nah, di mana yang pertama dosen ini tentunya harus memiliki kemampuan memberikan materi atau penjelasan secara struktur di dalam konten mata kuliah. Ya, yang kedua adalah bagaimana proses pembelajaran mahasiswa tentang konten mata kuliah yang disesuaikan dengan karakteristik konten itu sendiri ataupun karakteristik dari mahasiswanya. Nah, itu bisa disesuaikan ataupun diperhatikan. Yang ketiga yaitu adalah bagaimana dosen mengenali pengetahuan tertentu untuk mengajarkan. Pengetahuan tersebut merupakan integrasi antara isi ataupun konten mata pelajaran dan pedagoginya. Dan yang keempat di sini, ya, seorang dosen dapat mensintesis 2 pengetahuan, ya, yaitu materi dan pedagogik, dengan cara menganalogikan ataupun mengilustrasikan, mencontoh, menjelaskan, dan mendemonstrasikan. Di mana hal ini harapannya tentunya merupakan sebuah strategi di dalam memprediksi kemampuan serta kesulitan yang mungkin dialami mahasiswa di dalam proses pemberian materi. Nah, hal yang selanjutnya, tahapan selanjutnya yang perlu kita ketahui di sini adalah yang pertama bagaimana menciptakan ataupun membangun lingkungan yang positif supaya mahasiswa termotivasi belajarnya terus meningkat. Ada 3. Yang pertama adalah mengatur iklim belajar. Iklim belajar ini bagaimana? Ya dengan cara membuat perbedaan dari sejak pertemuan awal. Sehingga harapannya tentunya setiap pertemuan pertama sampai pertemuan 16 itu memiliki pendekatan metode pembelajaran yang berbeda-beda. Sehingga harapannya tentunya memiliki suasana mahasiswa di dalam kelas itu suasana yang berbeda-beda dan itu membuat mahasiswa dapat termotivasi untuk mengikuti proses pembelajaran setiap minggunya.
Yang kedua adalah tentunya di sini bagaimana menciptakan positif itu dengan cara mempersiapkan sarana prasarana yang memadai ya di dalam proses pembelajaran seperti itu. Yang ketiga adalah menciptakan lingkungan sosial di sekitar tempat pembelajaran. Sehingga ini pun penting ya karena proses mahasiswa di dalam mahasiswa itu memiliki karakteristik sikap yang berbeda-beda ya, ada yang termotivasi, ada yang hanya masuk kuliah saja ya ataupun hanya sekedar absen saja ya. Nah, di sini dosen bisa menemukan bagaimana menciptakan sebuah lingkungan sosial yang positif sehingga harapannya semua mahasiswa ini memang fokus di dalam proses pembelajaran dan termotivasi supaya output dari materi yang disampaikan itu bisa tersampaikan dengan baik. Yang keempat yaitu dengan melakukan metode pengajaran dengan menghubungkan dunia IT. Ya, ini merupakan salah satu metode pengajaran aplikasi ya, aplikatif ya, dengan proses tidak hanya materi monoton yang standar tapi dengan cara menggunakan aplikasi IT sehingga bisa menunjang proses pemahaman mahasiswa di dalam pemberian materi. Yang kelima yaitu bagaimana mengembangkan strategi pembelajaran yang menarik dan ini diharapkan bisa konsisten ya selama setiap pertemuan. Yang keenam yaitu bisa menyiapkan kelas kecil maupun kelas besar ya supaya apa? Supaya setiap metode pembelajaran, setiap pertemuan itu ya tentunya tidak monoton standar yang sama seperti itu. Nah, yang perlu kita ketahui dan sepakati baik itu dosen maupun mahasiswa yang perlu dipahami adalah prinsip belajar sepanjang ayat. Ya, karena kita ketahui proses pembelajaran belajar itu ya tidak bisa hanya waktu-waktu tertentu saja. Ya, dari setiap hari biasanya ada proses pembelajaran, baik termasuk ya dari hal akademisi. Ya, ada yang mengatakan bahwa belajar itu ya sepanjang hayat. Ya, tidak ada yang muda, ada yang tua, ya, ataupun karena mahasiswa sudah merasa tua, ya diharapkan ya sudahlah nggak proses belajar saja, tidak perlu melakukan proses belajar saja. Tidak, karena banyak di Indonesia ini ya sampai dari umur yang sudah 50 tahun, 60 tahun pun masih mengikuti dengan semangat di dalam proses pembelajarannya hingga sepanjang hayat. Nah, di sini ada 4 ya prinsip belajar. Berpendidikan setinggi-tingginya untuk memaksimalkan mengembangkan potensi diri, guna kualitas pengabdiannya kepada Tuhan. Mindset mahasiswa itu perlu dirubah ya, bahwa pendidikan merupakan hal poin penting ya yang harus dilalui dan ketika melaluinya dia harus dilakukan dengan tanggung jawab ya dan motivasi tinggi. Ya, mindset-nya harus memiliki pengetahuan juga bisa memiliki pendidikan yang setinggi-tingginya. Ya, supaya apa? Semakin kita terus proses pembelajaran itu berlanjut, ya, ya, secara tidak langsung itu bisa mengembangkan potensi dari dirinya sendiri. Seperti apa, seberapa besar kualitas kita dari proses pendidikan yang dilalui. Kalau proses pendidikan dilalui dengan serius dan motivasi besar, ya tentunya akan output yang diharapkan yaitu tentunya memiliki kualitas yang lebih baik. Ya. Tentunya pengabdian kepada Tuhan ya sebagai sebuah ibadah di dalam proses merupakan sebuah ibadah di dalam proses pembelajaran. Yang kedua di sini menurut Santrok ya tahun 2003 di mana pendidikan di perguruan tinggi itu melibatkan sebuah perpindahan menuju struktur sekolah yang lebih besar.
TK, SD, SMP sampai kuliah, S1 sampai S3 ya, memiliki peran yang besar ya, dan tentunya memiliki tingkatan interpersonal dan heterogen, serta tentunya akan semakin bertambah tekanan ataupun tekanan atau beban yang harus dilalui untuk mencapai harapannya tentunya untuk mencapai sebuah prestasi untuk kerja ataupun nilai-nilai ujian yang baik. Yang ketiga di sini adalah perguruan tinggi adalah pendidikan untuk orang dewasa. Dan dewasa di sini yaitu kemandirian pribadi dan ekonomi di masa perkembangan karir maupun masa pemilihan pasangan. Jadi harapannya ya tentunya perguruan tinggi merupakan sebuah pendidikan untuk orang dewasa. Jadi mahasiswanya pun sudah mahasiswa yang sudah dewasa yang memang sudah memahami masuk perkuliahan ya, tujuannya ya adalah untuk bisa melalui ya bisa dapat memanfaatkan dan melalui prosesnya dengan baik. Seperti itu. Nah, 4 hal sukses di dalam pembelajaran supaya tujuannya tercapai dan ini bisa kita lakukan untuk diri sendiri ya, supaya bisa termotivasi yaitu dengan 4 item, 4 jenis yaitu sukses, yaitu yang pertama mengetahui. Jadi mahasiswa itu penasaran selalu mengetahui hal-hal yang ingin dicapai, ya, ingin diketahui. Kemudian yang paling penting di sini adalah menjadi diri sendiri. Tidak perlu ingin menjadi mereka yang lebih pintar dan sebagainya, ya, tapi menjadikan diri sendiri. Ya, bagaimana kita bisa memanfaatkan potensi yang ada di diri sendiri terhadap proses pembelajaran yang akan dilalui. Kemudian yang paling penting yaitu adalah melakukan. Ya, jadi tidak hanya rasa ingin kuliah saja, ya, tapi juga mau melakukan proses pembelajaran, ya, melakukan proses pembelajaran hingga mereka bisa melakukannya hingga akhir dan lulus kuliah. Nah, yang selanjutnya adalah cooperative learning to live together, yaitu berhidup bersama, ya, di mana bersama-sama proses belajar, ya, dari setiap pembelajaran itu bisa dilakukan secara bersama-sama. Dan mungkin ini terakhir yang bisa saya sampaikan, di mana poin slide ini merupakan slide kiat-kiat sukses dari Bapak Dr. Syihabuddin Said MSI, di mana ada 7 kiat-kiat sukses di dalam proses pembelajaran. Yang pertama adalah tujuan atau cita-cita. Ya, ketika mahasiswa memiliki tujuan dan cita-cita, ya, yang selanjutnya adalah bagaimana untuk menciptakan tujuan dan cita-citanya, yaitu dengan cara tahap kedua, yaitu melakukan proses kedisiplinan dengan yang baik, mengikuti proses pembelajaran dengan disiplin, mengikuti proses tugas dengan disiplin, ya, dan bisa menghitung proses dengan tepat waktu. Dan yang ketiga ini yang paling penting ya, karena banyak ya mahasiswa dimanapun yang termotivasinya hanya di awal ataupun di akhir. Ya, nah itu kadang-kadang tujuannya tidak tercapai dengan sempurna. Sehingga di sini diperlukan konsistensi dari mahasiswa di dalam semangat ya untuk meraih tujuan dan cita-cita, dan kedisiplinannya lebih konsisten juga, ya. Setelah hal 3 poin ini bisa dilakukan, ya tentunya dengan bisa terus memberikan mencari referensi-referensi pengetahuan-pengetahuan yang ingin didalami, ya. Serta yakin bisa melakukan prosesnya, ya. Dan hal tersebut, output yang diharapkan adalah tentunya di dalam proses pembelajaran itu ya kuncinya adalah tindakan. Tidak hanya termotivasi
ingin nilai bagus atau ingin termotivasi, ingin lulus, ya, namun tidak memiliki tindakan, hanya ngomong, hanya bicara, ya, memberikan keyakinan diri sendiri, tapi tanpa tindakan realisasi yang terjadi, dan itu banyak yang terjadi seperti itu. Sehingga 6 poin ini merupakan 6 poin yang paling penting, ya, di dalam proses kiat-kiat sukses yang menurut Bapak Dr. Syihabuddin Said. Dan ini merupakan pengalaman bagi saya yang memang hal inilah untuk mencapai hal tersebut. Seperti itu, supaya untuk mencapai kiat-kiat sukses di dalam proses pembelajaran ataupun kehidupan. Dan dari 6 poin ini, hal yang paling penting yaitu ya mahasiswa ataupun kita, ya, melalui proses 6 poin ini dengan cara ya sehat jasmani dan rohani. Sehat jasmani ini sehat secara badan, ya rohani ini ya sehat dari sisi pandangan, penilaian yang positif, ya, menjauh-jauh dari hal yang negatif, ya, supaya apa? Supaya jiwa badan dari mahasiswa ataupun dosen yaitu bisa melakukan proses pembelajaran ini atau mencapai sukses hal tersebut dengan baik. Nah, kesimpulannya di sini yang perlu kalian ketahui bahwa pendidikan ini merupakan proses pembelajaran ya sepanjang hayat, ya, di mana tidak bisa dilakukan setengah-setengah ataupun waktu tertentu saja, tapi memang proses pembelajaran ini selalu dilakukan di proses pembelajaran sampai sepanjang hayat. Di mana sepanjang hayat ini diharapkan tentunya dengan bisa mengembangkan kematangan diri serta memaksimalkan kunci dari proses pembelajaran sepanjang hayat ini adalah ya tujuannya adalah ibadah kita kepada Tuhan ataupun Allah Subhanahu wa taala dengan harapan tentunya bisa menciptakan kematangan diri bagi kita. Dan untuk evaluasi ya di sini hal yang paling penting adalah DPA, dosen pembimbing akademik, ya, perlu buatkan contoh rencana akademik bersama mahasiswa. Agar apa? Agar mahasiswa lulus dalam waktu cepat, berprestasi, dan bisa mandiri. Demikian mungkin materi yang bisa saya sampaikan dari resume materi yang telah diberikan. Mohon maaf apabila materi ataupun penyampaian yang saya sampaikan belum bisa maksimal. Ya, terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.